Di banjir di Surabaya, kali ini banjir bandang menerjang dua desa di Kecamatan Tanan Tovea, Donggala, Sulawesi Tengah. Akibatnya ratusan kepala keluarga diungsikan. Banjir bandang kembali melanda Desa Wombo dan Desa Wombo Kalonggo, Kecamatan Tanan Tovea, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah pada Rabu 28 Mei 2025. Akibatnya aktivitas warga setempat lumpuh total. Banjir bandang meluluh lantahkan dua desa diduga disebabkan oleh aktivitas penebangan liar. Ratusan warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman sambil menyelamatkan barang-barang berharga milik mereka. Ini kemarin banjir ini kurang lebih 2 jam, 2 jam menghantam pemukiman ini dengan dari Wombo Kalonggo sampai Wombo Induk. Berarti dua desa, Pak? Iya, 2 desa. Kurang lebih 2 jam ini banjir ini kemarin. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Palu, Kolonel Laut Martinus Sir, mengatakan saat ini TNI bersama Polda Donggala dan Basarnas Palu serta stakeholder terkait telah membersihkan lokasi dari material banjir lumpur di dua desa. Selain itu, juga telah dibangun dapur umum dan posko pelayanan bencana. Sementara bantuan untuk korban bencana telah disalurkan dari berbagai unsur. Respon mitigasi dari semua stakeholder yang berada di Palu dan sekitarnya, terutama Kabupaten Donggala, sehingga penanggulangan ini bisa berjalan secara cepat. Yang pastinya respon pertama kita dorong personel perlengkapan dulu, kemudian kita akan mendorong kepada semua masyarakat agar bisa memberikan bantuan berupa mungkin bahan makanan ataupun hal-hal lainnya yang bisa kita dorong, termasuk medis dalamnya, agar bisa memberikan atau mendukung masyarakat yang terdampak banjir. Tim SAR dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu bergerak cepat melakukan upaya pertolongan setelah tiba di lokasi kejadian. Mereka membantu proses evakuasi warga yang terjebak banjir dan mencari korban yang hilang. Rahmat Nur, Berita 1, Donggala, Sulawesi Tengah. Ya, pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini mengenai banjir bandang di Donggala, Sulawesi Tengah, kita sudah bersama dengan Kepala Kantor Basarnas Kota Palu, Bapak Muhammad Rizal. Selamat siang, Pak Rizal. Pak Rizal, ini bagaimana penanganan banjir bandang di dua desa ini? Ya, selamat siang, Mas Ando. Hari ini kami dari Basarnas sudah melaksanakan proses evakuasi. Jadi pada saat kejadian pada tanggal 27 Mei 2025 kurang lebih pukul 15.00 kejadian banjir bandang dan dilaporkan kepada kami pada pukul 18.00. Saat itu juga kami dari Basarnas bergerak cepat untuk memberikan pertolongan dan bantuan evakuasi kepada warga di Desa Wombo, Kecamatan Tanan Tovea. Pada saat kejadian kami menerima informasi bahwa ada 2 korban yang dilaporkan hilang. Satu diduga terseret arus sungai yang terbawa oleh banjir bandang, dan 1 korban lagi diduga tertimbun material bangunan rumah yang diterpa banjir bandang. Dan hari ini proses evakuasi sudah selesai. Pada hari kedua pada pukul 07.10 korban yang terseret arus sungai itu sudah ditemukan kurang lebih 500 meter dari lokasi kejadian. Dan korban kedua ditemukan pada pukul 09.35 waktu Indonesia bagian tengah. Dengan berakhirnya proses evakuasi korban, maka selanjutnya Basarnas membantu teman-teman dari TNI, Polri, dan masyarakat serta lembaga organisasi kemanusiaan lainnya untuk membantu membersihkan material-material lumpur yang terbawa oleh banjir bandang. Pak Rizal, jadi kalau dari informasi yang Anda dapatkan, ini apa penyebab dari banjir bandang ini, Pak? Iya, untuk informasi yang kami peroleh pada saat kejadian adalah curah hujan yang tinggi. Pada tanggal 27 memang curah hujan agak tinggi di Kabupaten Donggala. Kami sudah menginstruksikan untuk semua rekan-rekan standby mengantisipasi kemungkinan yang bisa terjadi, dan betul pada pukul 15.00 terjadi banjir bandang di Desa Wombo. Sementara informasi yang kami terima penyebabnya karena curah hujan yang tinggi pada hari tersebut. Ya.
Jadi kan ini bisa dibilang salah satu yang terparah yang terjadi di Donggala begitu ya, terutama di kawasan Wombo. Nah, lalu ada berapa banyak warga yang terdampak dan akhirnya mengungsi, Pak Rizal? Iya, kurang lebih hampir satu desa yang di desa Wombo itu terdampak dan saat ini sudah dilaksanakan evakuasi, sudah di teman-teman dari Badan Penanggulangan Bencana, teman-teman dari Tagana sudah membangun posko. Saat ini digunakan kantor desa sebagai posko induk untuk menampung warga-warga yang terdampak. Namun masih ada beberapa rumah warga yang hanya melintas, banjir bandang tersebut hanya melintas di depan rumah mereka sehingga rumah mereka masih bisa digunakan. Namun hal demikian masih membutuhkan bantuan, mungkin bantuan logistik dan bantuan kesehatan untuk memeriksa kondisi kesehatan masyarakat yang ada di sana. Iya. Tadi Anda sampaikan ada yang hilang begitu ya, ada korban hilang. Apakah sudah ditemukan, Pak Rizal? Iya, 2 korban hilang sudah ditemukan pada hari kedua kejadian, pada tanggal 27 kejadian. Hari kedua, tanggal 28, kedua orang korban tersebut sudah ditemukan. Baik, terakhir Pak Rizal, ini berapa banyak bangunan rumah atau infrastruktur yang rusak? Kami belum mengetahui pasti berapa total rumah yang terdampak di 2 desa tersebut. Kami masih menunggu hasil asesmen dari teman-teman tim kaji cepat dari Badan Penanggulangan Bencana. Mudah-mudahan hari ini semua data sudah bisa terkumpul di posko sehingga bisa dipublish ke masyarakat. Baik, Pak Muhammad Rizal, kita tentunya berharap bahwa data bisa terkumpul secepatnya sehingga penanggulangan bisa tepat sasaran begitu, dan kita berharap bahwa aktivitas di desa Wombo ini bisa berjalan dengan baik seperti sedia kala lagi. Terima kasih Pak Muhammad Rizal, Kepala Kantor Basarnas Kota Palu, telah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Selamat beraktivitas kembali, salam sehat selalu Pak Rizal.